Menyandang status raja dan pemilik sabuk tertinggi di kelas menengah UFC menjadikan nama Alex Poatan Pereira kini mulai digandrungi kembali. Namanya yang dulu dikagumi saat di kickboxing malah mulai hilang setelah masuk dunia MMA. Namun di tahun 2022 ini namanya kembali naik daun lagi setelah ia mengalahkan sang pemegang sabuk juara Israel Adesanya. Mungkin bagi pecinta kickboxing, Pereira sudah tidak asing lagi. Tapi bagi mereka yang baru mengenal dunia MMA, mungkin namanya terbilang baru. Bahkan mereka tidak percaya sekelas Pereira mampu mengalahkan fighter tangguh seperti Israel Adesanya. Dan setelah kemenangan kemarin, mereka mulai kepo siapa dan apa background petarung yang dijuluki si tangan batu ini. Perlu kalian ketahui Sobat Fighter bahwa jauh sebelum ia bertemu dengan Adesanya, Pereira sudah menyandang status kickboxer muda yang paling disegani pada saat itu. Dan kali ini, member olahraga sedikit merangkum kebrutalannya saat masih di kickboxing. Tahun 2009, saat usianya masih 21 tahun, ia mulai menekuni dunia kickboxing. Hal itu ia lakukan untuk menghilangkan kecanduan atas alkohol. Hingga di tahun 2010, ia memulai debut pertama kali ke jenjang profesional. Bakatnya yang sudah terlihat hingga kemenangan terus ia torehkan. Dan di tahun 2012, Pereira langsung meraih sabuk bergengsi ketika ia masih berusia 24 tahun. Kala itu, ia melawan Clay Silva. O Alexandre Pereira, ele sai esgrimando bem, ele tenta ali a joelhada, bem bloqueada pelo Clay. Clay tentou, entrou à esquerda, entrou dura! À esquerda 3 vezes, tá perdido o Clay, entrou à esquerda, apagou! Finais do round, ele vai colocando golpes, tá entregue Clay Silva, vai encerrar, acabou! Dan inilah sabuk pertamanya dalam karirnya. Di tahun 2013, Pereira kembali masuk ke babak final untuk merebutkan sabuk WGP. Kala itu ia melawan Matias Adaro. O brasileiro, valendo o título pan-americano. O contra-ataque do brasileiro, entra à direita e à esquerda. Vai ser salvo pelo gol. Meski ia lebih muda, namun ia mampu menguasai pertandingan. Espetacular do encontro. Espetacular. Mais uma. A mesma. Tem que buscar o jogo agora. É isso aí. Acabou. Dan inilah sabuk keduanya dalam karirnya. Kala itu ia masih berusia 25 tahun. Nama Pereira pada saat itu masih menggaung di Brazil saja. Hingga akhirnya tahun 2014 ia masuk ke promotor yang lebih berkelas lagi, yakni Glory. Dan di tahun itu pula Pereira berhasil menjadi pemenangnya. Kala itu ia melawan Sahak Parparian. Dan yang memberikan penghargaan piala pada saat itu yakni legenda tinju Evander Holyfield. Dan dari situlah nama Pereira mulai mencuri perhatian dunia kickboxing. Hingga di tahun 2016 ia pertama kali dipertemukan dengan Israel Adesanya. Laga yang berlangsung di Cina itu sampai akhir ronde, yakni ronde kelima. Dan Pereira berhasil meraih kemenangan mutlak. Di tahun 2017, keduanya kembali dipertemukan dalam promotor yang sama. Hanya saja laga ini berlangsung di Brazil, yang tak lain adalah rumah Pereira. Di laga kedua ini, Adesanya mampu dikalahkan dengan kejam. Tidak sampai di situ, kebrutalan si tangan batu terus berlanjut. Sulit rasanya dapat membendung kerasnya pukulannya. Burim Rama setelah itu yang menjadi korban keganasan si tangan batu ini.
So composed is Pereira. A couple of lefts, that's a left hook, and Rom against the ropes. He's on the verge of getting knocked out if he doesn't. Oh, and that knee may have done it! Lefts and rights from Pereira. He's continually fighting back, but it seems like Rama will just be happy to survive the fight because he doesn't have much output. He keeps eating punches, and he goes down again. Termasuk Maicon Silva yang juga merasakan bagaimana kerasnya pukulannya. That was so fast. It was a left hook. Salah satu yang membuat dirinya dijuluki si tangan batu karena Pereira banyak meraih kemenangan KO dengan pukulannya. Terutama pukulan kirinya. Yusri Belgaroy, orang yang mengalahkan sebelumnya, mampu ia balas dengan kejam. On a right hand, buckles Belgaroy. He almost went down. Can Pereira close the show? Belgaroy gonna be a massive cut. Instantly, the doctor says no. Pembalasan yang lebih kejam. Termasuk Jason Wilnis, orang pertama yang mampu mengalahkannya dengan kejam pada tahun 2013 lalu. Dan di tahun 2019, Pereira berhasil membalasnya dengan kejam pula. Oh, high kick! Wow! Alex Pereira! That looked like it hit his hand that Pereira had. And now Pereira go for the finish! What a leaping knee! Pukulan Pereira memang paling mematikan di era saat ini. Donegi Abena pada tahun 2019 juga menjadi korbannya. Setelah laga itu, kini giliran Bayrak yang menjadi tumbal si tangan batu ini. Here we go. Scheduled for 5 rounds for the middleweight champ. I mean, he keeps his hands low. It's just got sharp eyes, but Bayrak's hurt. Yeah, that there for Pereira. He's just waiting for an opening. Yeah, Bayrak's legs. Oh, nice knee connects. Bayrak backed in the corner. His body language is telling us. No, his nose is already moving. And a left hook right at the bell, and that is it. Let's get her.